Smart Happiness pagi hari ini membahas tentang bahagia itu susah atau mudah. Sudah ada polling di channel YouTube kami. Kira-kira menurut Anda, small listeners, bahagia itu susah atau mudah? Ini sudah 94% mengatakan mudah, Pak Arfan, dan juga 6% sulit gitu ya. Berarti sudah mulai paham nih dengan apa ya? eh, apa ya, konteks happiness gitu ya dalam hidup. Tapi bicara lagi tentang hidup gitu ya Pak Arfan, nggak mungkin selalu di atas gitu. Pasti ada ups and down, ada mungkin momen-momen kita merasa sedih, kesal, terus juga mungkin marah gitu ya. Dan ada beberapa trigger-trigger yang sudah kita tahu gitu sebelumnya bahwa kalau misalnya saya nunggu tuh saya biasanya suka kesel Pak Arfan. Kalau misalnya saya diremehkan, saya suka kesel. Nah, ini yang mungkin berindikasi gitu ya akan kebahagiaan kita. Gimana sebenarnya kita harus menyikapi hal-hal yang mungkin bisa jadi trigger mengurangi kebahagiaan kita itu? Atau justru kebahagiaan itu nggak bisa dikurangi? Atau seperti apa, Pak Arfan? Terima kasih banyak Audrey ya. Makanya saya bilang di setiap hari itu ya ketika kita bangun pagi kan ada ritualnya. Oke. Bangun pagi itu harus ada ritualnya. Seringkali orang sekarang bangun pagi itu sudah mengganti ritual-ritual yang sejak zaman dulu itu diwariskan oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, oleh agama kita. Hmm. Apa coba? Kalau Audrey ritual bangun paginya apa? Berdoa, mengucap syukur, tapi sekarang banyak kan megang handphone, cek Itu notifikasi. dia. Itu yang merusak pikiran, Audrey ya. Ketika kita bangun pagi belum mengucap syukur ya kan selalu itu. Dalam Ya, setiap ajaran agama itu pasti ada itu alhamdulillah dan seterusnya gitu. Ya puji syukur dan seterusnya. Kita belum melakukan itu, tahu-tahu udah langsung begitu bangun melek langsung ambil handphone, mhm. langsung lihat ini postingan saya yang likes udah berapa. Ya, benar-benar. Ya kan, oh semalam sebelum tidur saya posting nih di Instagram nih, berapa yang likes gitu. Langsung lihat nih gitu. Jadi itu merusak semua hari kita gitu, Audrey. Jadi hidup yang benar itu, hidup yang bahagia itu selalu dimulai ketika bangun tidur, ucapkan syukur. Itu udah basic banget itu. Ya, ya. Apapun ajaran agama kita itu selalu ada itu. Ya, ajaran bahwa ketika kita bangun, alhamdulillah ada doanya itu. Ya, ada doanya itu, ya. Kemudian apa? Nah, kalau sudah selesai, ya, Anda mulai buka mata, ya kan? Hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap hari itu Mhm. ada dua yang harus kita buka. Apa itu? Mata. Dua Ya, mata itu. Buka mata, kemudian buka telinga, dengarkan apa yang ada di sekitar kita, ya, buka hati, kemudian katakan apa? Today I decided lebih to be happy. happy. Oke. Happiness itu adalah sebuah keputusan gitu. Kenapa? Kenapa itu perlu? Kalimat itu perlu kenapa? Hari ini aku memutuskan untuk bahagia. Kenapa perlu? Karena aku tahu hari ini aku akan mengalami banyak sekali tantangan dalam hidup. Aku tahu itu. Nanti aku akan berangkat dan tantangan itu dimulai ketika kita keluar dari rumah saja udah mendapat banyak tantangan. Ya, Keluar dari rumah, kemudian menghadapi kemacetan di jalan, banyak sekali tantangan. ya. Ketika kita sampai kantor, apakah tantangan itu sudah selesai? Belum, baru mulai lagi tantangan yang baru lagi. Masih kecil itu ya. Ya, menghadapi Aha. atasan yang demanding, Oke. menghadapi customer yang selalu menuntut, ya, Hmm. yang banyak sekali maunya. Ya, Tapi bagaimana? Uang dia yang bayar kita kok, ya. gitu ya. Terus sampai sore, sampai pulang ke rumah lagi. Maka tantangan yang begitu besar itu tidak akan pernah bisa kita hadapi kalau kita tidak punya kekuatan mental, kekuatan mindset. Dan Oke. mindset itu bisa diciptakan dari pagi dengan mengatakan apa? Saya memutuskan hari ini, apapun kondisinya, bagaimanapun beratnya tantangan, I decided to be happy. Mhm. Sehingga nanti ketika kita mengalami banyak cobaan dalam hari itu, kita selalu ingat di pagi hari itu kita mengatakan, I want to be happy, I want to be happy. Ya, tambahkan misalnya kalau Anda suka melakukan meditasi. Oke. Saya adalah orang yang suka melakukan meditasi. Meditasi pagi itu nggak usah panjang-panjang, 5 menit aja cukup. 5 menit aja cukup. Kalau saya habis sholat subuh gitu, Audrey, pagi-pagi, habis sholat subuh, jangan langsung buru-buru pergi, ya. Setelah selesai sholat, berdoa, meditasi 5 menit. Dan Oke. 5 menit itu saja akan membuat hari saya itu menjadi tercerahkan gitu. Oke.
ada sebuah ketenangan, Audrey, tapi ketenangannya itu adalah ketenangan yang dinamis. Oke. Bukan ketenangan yang statis. Ketenangan itu juga ada dua. Ada ketenangan yang dinamis, ada ketenangan yang statis. Nah, yang kita butuhkan pada saat kita liburan, itu adalah ketenangan yang pasif, yang statis gitu. Karena namanya juga orang liburan kan, mau berjemur di pantai, mau leye-leye, ngobrol-ngobrol sama keluarga, itu namanya orang liburan. Kita butuh ketenangan yang pasif, ketenangan yang lebih statis sifatnya. Tetapi kalau di kantor, kita butuh ketenangan yang dinamis. Tenang, tapi aktif bekerja, menghadapi berbagai tantangan, tapi kita tenang. Kenapa? Karena saya sudah menciptakan sistem, mekanisme di dalam diri saya itu pagi hari. Ketika bangun, mengucap syukur, berdoa, kemudian I decided to be happy. Lanjutkan meditasi. Setelah itu baru buka handphone, Ya, baru buka Instagram. Ya. Udah tenang dulu, jangan belum apa-apa, baru bangun masih, kan kalau yang namanya bangun kan belum sepenuhnya sadar ya. Kita sudah mengisi kesadaran kita dengan Instagram, dengan WA group, dengan sosial media. Ya, itu menjadi landasan yang kurang kokoh bagi kita untuk menjalani hari itu dengan tenang tapi penuh semangat gitu. Oke. Itu Audrey. Ya, karena kalau misalnya kita lihat juga sosial media dan juga mungkin WA group, pagi-pagi kita udah lihat berita-berita yang negatif, rasanya akan membawa hari kita juga kurang semangat gitu ya Pak Arfan ya. Ketakutan, khawatiran, jadi akan menutupi kebahagiaan kita begitu ya. Betul sekali, ya. Oke. Nah, ini kembali lagi gitu ke topik tentang kebahagiaan ya. Bicara tentang kebahagiaan, ini juga Smart Listener sudah banyak sekali yang respon Pak Arfan. Ini mungkin kita harus mulai bacakan karena banyak. Oke. Yes, ini aku satu-satu mungkin sapa dulu dari di channel YouTube kita, dari Pak Hilmi Aunu yang mengatakan bahagia itu diciptakan atau dicari. Tadi sudah kita jawab ya. Dan ada yang bertanya juga nih Pak Arfan, Pak Faisal Malai, menurut saya bahagia itu bagaimana kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah katanya ya. Terus ada lagi Pak Sandi Huang, kalau saya rasakan bahagia itu tidak bisa ditentukan, Pak Arfan. Malah kalau ditentukan tidak berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Malah tidak happy. Nah ini gimana statement ini? Ya berarti Anda, ya jelas saja Anda tidak menentukan sih. Oke. Iya kan? Kalau Anda tidak menentukan, Anda akan sangat tergantung pada stimulus. Ya. Contoh, Audrey mau pergi kemana? Misalnya ke toko. Oke. Mau beli apa? Aku mau beli sayur-sayuran mungkin. Mungkin apa udah pasti? Oh, pasti. Udah. Itu Audrey mengatakan mau beli sayur-sayuran itu sesudah Audrey pergi ke toko atau sebelumnya? Harusnya sebelum. Iya dong. Iya, itulah yang namanya memutuskan kita harus happy. Sebelum dong. Karena kalau sesudah nih, Audrey pergi ke toko, nggak tahu mau beli apa, salah satunya sayur-sayuran, apa yang akan terjadi ketika sampai toko? Lupa. Bukan hanya lupa, Audrey akan membeli hal-hal yang teralihkan namanya. Audrey tidak inginkan sebetulnya, tapi ketika sampai di toko ada banyak sekali stimulus. Iya kan? Taunya ada, oh ini kayaknya menarik nih makanan ini. Tadinya cuma mau beli sayuran, tapi akhirnya beli makanan. Nanti ada lagi beli apa lagi, cemilan-cemilan. Ada banyak sekali nanti minuman yang sebenarnya nggak diperlukan. Jadi itulah orang yang tidak mau menentukan. Orang yang tidak mau menentukan itu akan sangat tergantung dari kondisi di lapangan. Nanti dia lihat nanti aja. Itu hasilnya. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita cari. Oke, ya. Jadi kita harus mengatakan hari ini I wanna be happy. I wanna be happy karena happiness itu tergantung dari apa yang ada di dalam diriku. Jadi kalau kita sudah memutuskan beli sayuran, apapun yang kita temui di lapangan nanti, ya itu cuma stimulus saja. Wong saya sudah memutuskan untuk beli sayuran kok. Itu Audrey. Jadi kita nggak mudah terpengaruh gitu ya Pak Arfan dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nanti mungkin Pak Arfan juga boleh share gitu ya untuk Smart Listeners yang ingin lebih memahami konsep kebahagiaan ini, mungkin ada seminar ataupun oh iya, pasti ya. Tapi izin aku baca satu pertanyaan lagi yang cukup boleh. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya juga dari Pak Andrew di Surabaya. Selamat pagi Pak Arfan, semangat.
Nah, ini Pak Andrew mengatakan umumnya saat orang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia pasti bahagia ya Pak Arfan. Apakah arti bahagia itu ketika kita berhasil memenuhi keinginan? Jika iya, maka apakah bahagia itu faktor dependen yang bergantung pada keinginan yang terpenuhi tadi? Nanti kita akan bahas ya, apakah ini tambahan kebahagiaan atau justru sumber kebahagiaan. Kita akan break sejenak, pastikan Anda tetap simak dan juga berkomentar ataupun sharing di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami. Kami jeda saat. Ya, ada pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Andrew Surabaya ya, yang mengatakan kalau kita mendapatkan satu hal yang mungkin menjadi keinginan kita atau tujuan kita atau goal kita, pasti kita bahagia sekali ya Pak Arfan ya. Tetapi apakah bahagia itu faktor dependen dan bergantung pada keinginan yang terpenuhi tadi? Mungkin Pak Arfan boleh menerangkan lagi sebenarnya kita harus menggantungkan nggak sih kebahagiaan dalam keinginan-keinginan yang mungkin terchecklist atau wishlist kita gitu Pak Arfan? Terima kasih banyak Audrey ya. Pak Andrew, kalau Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu bukan bahagia. Oke. Itu namanya sukses. Ah, ya. Ini kita udah rancu nih, Audrey ya. Ya. Sudah rancu kita antara sukses sama bahagia. Ya, nanti kita cari waktu, kapan-kapan kita akan bicarakan ya, apa sih perbedaan sukses dengan bahagia. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sukses. Jadi kalau Pak Andrew bilang tadi, saya mendapatkan yang saya inginkan, itu saya bahagia. Bukan bahagia, itu sukses namanya. Jadi sukses itu, success is getting what you want. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Bahagia itu, happiness adalah wanting what you get. Menginginkan apa yang kita dapatkan. Gitu. Ya, itu bedanya. Jadi saya kepingin sampai di kantor jam 8. Saya sampai di kantor jam 8, itu sukses namanya. Saya kepingin naik gaji, gitu ya. Kemudian saya naik gaji, itu sukses namanya. Anda kepingin ketemu jodoh misalnya, ya. Kepingin ketemu jodoh, kemudian ketemu jodoh, sukses namanya. Bukan bahagia, itu sukses. Jadi tolong dibedakan sukses dengan bahagia, dua hal yang berbeda. Itu Audrey. Oke, jadi kita harus luruskan nanti mungkin lain waktu ya Pak. Kita cari waktu nanti untuk bahas itu ya. Benar, ini menjadi topik yang menarik juga, pasti listeners akan banyak yang join gitu ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan yang muncul Pak Arfan. Ketika kita bicarakan tentang kebahagiaan, banyak yang bilang, ya saya bahagia kalau ada uang Pak Arfan, karena kalau misalnya ada uang kan semua tuh bisa mudah didapatkan ya. Ini pertanyaan dari Pak Hilmi Aunu. Kenapa Pak Arfan banyak orang yang menghubungkan kebahagiaan itu dengan harta benda? Monggo Pak Arfan. Nah, ini juga penting nih ya. Bahagia kalau ada uang. Berarti dia saat ini belum punya uang. Iya. Atau belum sesuai standarnya ya. Sesuai standar. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau Anda tidak punya uang dan Anda tidak bahagia, ketika Anda punya uang pun Anda tidak akan bahagia. Maksud saya gini, ya. Kan seringkali orang menanyakan ya, apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan? Nggak bisa. Tapi uang bisa meningkatkan kebahagiaan. Meningkatkan, oke. Meningkatkan. Berarti kalau uang bisa meningkatkan kebahagiaan, kebahagiaannya sudah ada atau belum? Udah ada. Jadi gini contoh. Saya pergi ke kantor, ya, naik kendaraan umum. Oke. Saya bahagia. Walaupun naik kendaraan umum. Jadi dasarnya kan bahagia dulu kan? Yes. Oke. Orang yang naik kendaraan umum bahagia, ketika dia punya motor, dia bahagia nggak? Bahagia. Lebih bahagia. Naik kendaraan umum aja bahagia kok, punya motor, lebih bahagia. Satu ketika dia mampu beli mobil, dia menjadi lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena dasarnya udah bahagia. Oke. Naik kendaraan umum aja bahagia kok. Sekarang punya motor, lebih bahagia. Sekarang punya mobil, lebih bahagia lagi. Sekarang punya supir lagi. Wah, lebih bahagia lagi. Maka rumusnya, Audrey, adalah happiness ditambah money sama dengan more happiness. Gitu ya. Tapi gini, saya ke kantor naik kendaraan umum dan saya nggak bahagia. Nggak bahagia saya. Satu ketika saya mampu beli motor. Apakah saya akan bahagia? Mungkin sebentar.
Karena Belum. saya lihat ada lagi orang yang punya mobil. Oke. Jadi karena dasarnya nggak bahagia, ya kemudian saya punya motor, bahagia sebentar, kemudian nggak bahagia lagi. Sampai saya punya mobil, saya baru bahagia kalau saya punya mobil. Bahagia kalau ketika saya punya mobil, katakanlah saya punya mobil yang harganya 200 juta, katakanlah gitu ya. Kemudian sebentar bahagia, kemudian nggak bahagia lagi. Kenapa? Karena saya melihat orang, rekan kerja saya yang punya mobil 300 juta. Ya. Gitu. Jadi kalau dasarnya unhappiness, unhappiness ditambah money, nggak bahagia punya uang, itu akan tidak bahagia terus. Ya, kalau gaji saya 10 juta, saya tidak bahagia, nanti gaji saya 20 juta pun saya tidak akan bahagia. Terus itu 30 juta sampai berapapun saya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena saya selalu melihat bahagianya kalau saya mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Jadi, apakah uang itu bisa meningkatkan kebahagiaan? Yes, uang bisa meningkatkan kebahagiaan. Tapi uang tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu harus sudah ada dulu sebelum Anda punya uang. Supaya kalau Anda punya uang, Anda jadi lebih bahagia. Jadi bahagia itu, uang itu baru ngefek kepada kita kalau kitanya sudah bahagia. Bahagia. Itu, Audrey. Jadi gaji 1 juta, ya bahagia dulu. Supaya nanti kalau gaji 5 juta, lebih bahagia lagi. Supaya kalau gaji 10 juta, lebih bahagia lagi. Oke. Karena dasarnya sudah bahagia. Sudah bahagia. Ya, Itu, ya. Audrey. Oke, ini menjadi apa ya, pembuka mata kita small listeners ya pada pagi hari ini, bahwa memang bahagia itu harus dari hal yang simpel dulu, sehingga ketika kita sudah mendapatkan hal yang lebih, mungkin kita bisa lebih bahagia dan lebih mensyukuri lagi ya. Itu pasti akan sangat Betul. terasa ya Pak Arfan ya. Aha. Betul sekali. Oke, nah ini kita ke YouTube lagi. Mungkin ini aku bacakan beberapa komentar ya dari Pak Heru Subiakto. Bersyukur maka akan bahagia. Oke, terus juga oke, ini dari kita ke WA. Ada dari Pak, oke tidak ada namanya, 082168 sekian sekian sekian. Kalau saya Pak Arfan, bahagianya yaitu satu, hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Wah, keren. Nah, very good. Ini kan berarti bahagia ada dalam kendali Anda. Controllable, very controllable. Jadi bahagia itu mudah. Ya, oke. Ada lagi dari Palembang nih, Pak Arfan. Saya bahagia Ya. karena masih bisa konsisten bersyukur. Ini juga yang harus kita syukuri ya. Kita Betul. konsisten bersyukur. Itu controllable, Ya, ya. ini controllable. Selanjutnya ada lagi ini dari siapa? 08126519 sekian sekian sekian. Bahagia itu sederhana, Pak Arfan. Syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Iya, yang sebenarnya. Oke. betul. Memang Seperti lagu kita tadi kan ya. bahagia itu sederhana ya. Sederhana, iya. Nah, mungkin Pak Arfan banyak dari kita yang belum punya mindset yang tepat gitu ya akan kebahagiaan gitu. Dan kita ingin ya seperti yang Pak Arfan katakan, bahwa bahagia itu sebenarnya mudah sekali. Kita bisa ciptakan, kita bisa dapatkan gitu ya dari hal-hal yang simpel. So mungkin ada ada seminar ataupun workshop yang bisa memperkuat mindset kita supaya jangan sampai nih ada hal-hal kecil yang menjadi trigger kita jadi bahagianya hilang. Ya, terima kasih banyak Audrey. Anda bisa mengundang saya, teman-teman semua ya, kalau Anda ingin menciptakan tim yang bahagia di kantor, situasi happiness at work ya, supaya kita bekerja lebih produktif. Anda silakan hubungi saya di 0812 12345 949. Saya ulang sekali lagi, 0812 12345 949. Karena sudah banyak sekali nih perusahaan yang mengundang saya, udah lebih dari 400 perusahaan yang ingin semua orang di sana bahagia. Gimana caranya? Jadi, apakah itu susah atau mudah? Nah, itu kalau kita tahu caranya mudah. Nah, itu. Nggak tahu caranya susah. Gitu. Audrey ya, jadi itu Anda bisa hubungi saya. Anda juga bisa lihat, saya sudah punya akun TikTok sekarang, baru buat akun TikTok. Tiap hari saya isi dengan banyak sekali inspirasi 1 menit, ya supaya kita bisa dapat sesuatu yang cepat gitu ya. Kan orang sekarang senang sama yang instan-instan gitu kan ya. Ya jadi silakan Anda bisa ke akun TikTok saya di Arfan Pradiansyah, arfan.pradiansyah. Arfan.pradiansyah gitu ya. Atau juga Anda juga bisa selalu menyimak Instagram saya. Ada banyak sekali informasi di sana yang berkait dengan seminar, workshop maupun
hal-hal yang sifatnya merupakan pembelajaran ya, dan inspirasi bagi kita semua. Silakan di @arfanpradiansyah di Instagram saya. Ya. Oke, nah jadi kalau ingin mempelajari lebih dalam mungkin boleh bersama dengan Pak Arfan gitu ya, atau mungkin follow sosial medianya Pak Arfan. Tapi mungkin pagi hari ini Pak Arfan untuk merangkum perbincangan kita pagi hari ini, apa yang mungkin harus diingatkan untuk kita semua supaya kita juga bisa konsisten karena apa ya, untuk kita punya mindset yang menyadari bahwa kebahagiaan itu bisa kita ciptakan itu kan butuh proses yang cukup panjang gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa terus menyadari, mengingatkan diri sendiri bahwa kebahagiaan itu sebenarnya mudah, Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi apakah bahagia itu susah atau mudah? Tergantung Anda. Oke. Ya. Kalau Anda tidak tahu caranya, bahagia itu susah. Kalau tahu caranya, bahagia itu mudah. Kalau Anda persyaratannya terlalu banyak, bahagia itu susah. Kalau persyaratannya simpel, sederhana, bahagia itu mudah. Ya, kalau persyaratannya di luar kendali Anda, uncontrollable, maka bahagia itu susah. Kalau persyaratannya semuanya ada dalam diri kita, controllable, bahagia menjadi mudah. Kalau bahagia itu hanya kalau semua keinginan kita tercapai, maka bahagia itu susah. Tapi kalau bahagia itu adalah bisa punya hati yang penuh syukur, ya, bisa makan enak, tidur nyenyak, itu saja, maka bahagia itu menjadi sesuatu yang mudah. Ya, jadi mudah atau tidak itu terserah Anda. Nah, tugas kita nih Audrey adalah memberikan kuncinya. Oke. Jadi kalau nggak ada kunci itu kamar itu nggak bisa dibuka. Bukan karena kamar itu sulit dibuka, bukan. Bukan karena susah dibuka, tapi karena kita tidak punya kuncinya. Begitu saya kasih kuncinya, ternyata mudah sekali ya bahagia itu ya. Nah, jadi manfaatkan semua sosial media yang saya sampaikan tadi, baik TikTok ya maupun Instagram, dan Anda juga bisa mengundang saya ke perusahaan Anda untuk diskusi langsung, ngobrol langsung dengan atasan Anda. Ya, karena seringkali orang menggantungkan kebahagiaan itu dari atasannya. Biarkan saya yang ngobrol langsung sama atasan Anda. Menyadarkan atasan Anda bahwa anak buahnya juga perlu bahagia nih di kantor. Ya, silakan undang saya di 0812 123 45 949. Oke. Yes, Pak Arfan, terima kasih sudah mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu ya harus disadari, bukan dicari gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang terkecil, small stories, hal-hal simple yang mungkin bisa kita rasakan setiap hari, yaitu bangun tidur mungkin, ataupun membuka mata. Ingat, jangan lupa bersyukur juga pastinya ya. Thank you Pak Arfan, sehat selalu. Semangat untuk terus menginspirasi masyarakat Indonesia. Kita jumpa minggu depan ya, di hari Jumat, di jam 7 sampai dengan jam 8 dalam Smart Happiness. Dan juga mohon maaf, small stories, apabila ada beberapa respon yang belum sempat terbaca, semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi, ataupun boleh langsung undang Pak Arfan aja ke kantor ya. Dan kami pamit, small stories, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you not be happy, be happy. Happy now.